Terima kasih Anda masih di Arangin TVRI, masih bersama dengan sejumlah narasumber, Mbak Afi dari Perbanas, lalu Mas Fitra Faisal dari PCO, dan juga Bang Yosua Pardede dari Kepala Ekonom Bank Permata. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Yosua, apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan Mas Fitra, Bang Yos. Ya, saya pikir mungkin jalan tengahnya adalah semuanya kombinasi ya. Artinya stimulus untuk demand side dan juga supply side itu tidak bisa kita pisahkan ya. Artinya kalau kita bicara demand side itu juga menjadi satu hal yang penting. Bagaimana tadi perlu kita mempertebal bansos, artinya untuk tadi kelompok masyarakat miskin rentan dan juga mungkin juga bisa menyasar masyarakat menengah rentan yang juga sudah mulai terbebani. Misalkan kalau kemarin disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa transportasi ya, ongkos transportasi di Indonesia itu bebannya itu lebih dari ambang batasnya ya, ambang batas normal itu 10% ya, tapi Indonesia 12%. Jadi artinya sudah cukup besar ya terbebani untuk biaya transportasi saja. Lalu juga untuk cicilan, biaya kesehatan, pendidikan. Lalu juga dari sisi program padat karya jangka pendek, ini juga penting sekali ya, tadi menambah pendapatan sementara buat kelompok rawan PHK dan juga sambil memperbaiki juga infrastruktur dasar. Lalu dari supply side-nya juga saya menekankan bagaimana tadi mendorong transformasi tenaga kerja informal ke formal ya, dengan tentunya insentif pajak ya, lalu juga regulasi mendorong deregulasi kebijakan, lalu juga mendorong akses pembiayaan bagi UMKM sehingga upah dan juga perlindungan juga akan lebih baik lagi. Dan juga lebih penting lagi terkait lebih lanjut lagi mungkin program vokasi ya, pelatihan industri, reskilling untuk sektor padat karya ya seperti manufaktur, pertanian modern, logistik, karena pemerintah kan menitik beratkan ini kepada ketahanan pertanian ya, ketahanan pangan. Jadi artinya perlu kita dorong juga ya bagaimana dari hulu hilir dari pertanian ini agar bisa, dan di saat bersamaan pun juga kita tahu bahwa sektor pertanian ini juga bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Artinya kita juga perlu meningkatkan skilling keterampilan ya dari sektor pertanian modern ini. Lalu juga perlu adanya investasi sektor yang menilai tambah ya. Tadi hilirisasi mineral, agroindustri, lalu EBT, agar memang penciptaan lapangan pekerjaan ini bisa berproduktif, yang khususnya bisa yang produktivitasnya bisa lebih meningkat lagi. Oke. Dan ini tentunya tadi perlu diselaraskan lagi dengan strategi jangka menengah panjang ya, tentunya dengan dari sisi belanja pemerintah pusat dan daerah, lalu juga dari sisi kebijakan fiskal moneternya ya. Tadi misalkan kalau memang terdapat kemungkinan ya ruang fiskal, adanya ruang fiskal yang masih tetap terbuka, memang bisa dimungkinkan ya, sekiranya dimungkinkan. Tadi Bu Afi juga menyampaikan bahwa transfer ke daerah ini cenderung menurun sehingga implikasinya aksesnya tadi PBB di berbagai daerah pun juga akhirnya meningkat, sehingga Ya. mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa melakukan moratorium sementara untuk adanya penundaan terkait dengan penurunan TKD tersebut, ataupun misalkan terkait juga supaya agar tadi spending masyarakat pun ataupun daya beli masyarakat ini bisa kembali mengungkit ya, karena seperti yang tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, di mana rencananya ada likuiditas pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia sekitar 2 triliun, ini rencana akan ditempatkan di perbankan. Nah, pertanyaannya apakah perbankan ini akan pass-through-kan ini kepada kredit? Tentunya pertanyaannya adalah selama tadi tidak ada permintaan kredit itu sendiri ya, dari sisi konsumen, dari sisi lapangan usaha, baik itu dari sisi UMKM, komersial ataupun corporate-nya, tentu ujung-ujungnya perbankan akan menempatkan excess likuiditas tersebut ini kepada SBN. Jadi artinya trickle down effect kepada real ekonomi tersebut itu sendiri akhirnya tidak akan efektif, sehingga kembali lagi permasalahan, kembali lagi ujung-ujungnya tadi ada isu dari sisi demand side, namun juga tadi saya sependapat dengan Mas Fitra bahwa ada kebijakan ataupun stimulus dari sisi supply side yang juga harus didorong, sehingga karena tadi banyak informality sektor di Indonesia yang harus kita dorong sehingga untuk kita bisa formalkan, sehingga bisa meningkatkan tadi kapasitas ekonomi kita bisa lebih meningkat lagi.
Oke, tapi sayangnya Mas Fitra melanjutkan kegiatan lain, kita tidak bisa mengkonfirmasi lagi apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Bang Yosua. Tapi kalau berbicara Bang Yosua terkait dengan tadi, apa terkait dengan masyarakat menengah ke bawah, apakah memang ada jalan lain untuk kemudian untuk yang bawah ini untuk berani berbelanja begitu, nah selain juga BLT ataupun juga bansos, bantuan-bantuan lain yang kemudian juga sudah disalurkan oleh pemerintah? Ya, saya pikir itu udah menjadi salah satu apa namanya sudah dialokasikan ya BLT itu ya, stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Apa namanya tentunya selain itu saya pikir ya tadi perlu ada program-program padat karya ya dari pemerintah ya agar tadi pemerintah selain tadi bansos tunai lalu juga program bantuan pangan lalu juga subsidi energi dan juga transportasi yang tepat sasaran agar karena kan penekanan dari presiden adalah ini perlu dikawal ya karena subsidi ini agar tidak sampai bocor. Lalu juga tadi sudah kami sampaikan adalah program padat karya ya ini tentunya penting sekali padat karya tunai nasional ya ini menyasar tadi untuk bisa menyerap penganggur dan juga pekerja yang ter-PHK, angkatan kerja muda. Jadi upah dari program ini bisa langsung untuk bisa memperkuat tadi daya beli dan juga sekaligus bisa memperbaiki infrastruktur ya misalkan tadi jalan di desa, irigasi, ya mungkin irigasi karena kan penekanannya adalah ini juga selaras dengan misalkan untuk mendorong misalkan supply ataupun produktivitas pertanian kita untuk mendukung juga program MBG ya dan juga fasilitas publik lainnya. Dan berikutnya adalah tentunya adalah pelindungan pekerja informal ya melalui akses BPJS Kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Jadi tentunya dan lebih penting lagi adalah stabilitas harga pangan. Ya, ini juga harus ditekankan dari Kementerian Pertanian ya dari sisi supply-nya dan juga bagaimana tata niaga beras ini ya ini harus kembali dijalankan fungsi pemerintah ya sebagai stabilisator harga ya bukan hanya penyedia stok ya agar tadi harga sembako ini bisa relatif lebih stabil. Oke, saya langsung ke Mbak Afi. Mbak Afi bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,12%. Mungkin angka ini lebih dari perkiraan kita semua begitu. Tapi kalau berbicara terkait dengan capaian angka ini menimbulkan pertanyaan juga dari sejumlah pihak, ekonom salah satunya, karena tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, misalnya sektor transportasi, penjualan kendaraan bermotor turun 0,4%. Tapi data di sektor ini ternyata tidak mencerminkan pelemahan begitu. Bagaimana kemudian Perbanas melihat hal ini? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat yang naik itu kan investasi. Nah, kalau investasi itu berkaitan dengan padat modal, tentu saja ini tidak berefek kepada kesempatan kerja gitu. Artinya investasinya bagus, tapi mungkin investasi ke depan adalah yang dikaitkan dengan kesempatan kerja. Nah, ini yang memang belum banyak karena kalau kita lihat dari PMI ya kan itu bagaimana indeks manufaktur kan memang cukup rendah dan memang kita perlu diregulasi kembali untuk meningkatkan karena saya melihat sebenarnya potensi untuk penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur itu ada. Kita lihat di kawasan ekonomi khusus itu cenderung orang memilih di sana. Artinya berarti kan pemerintah harus mempermudah untuk kawasan ekonomi khusus dan mempermudah bagaimana investor itu masuk ke sana gitu. Ini satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan gitu. Jadi artinya gini loh, kita jangan terlalu banyak tetapi fokus mana yang kira-kira investor itu mau ke sana gitu. Dan kita harus kawal. Karena banyak regulasi yang katanya memudahkan, tetapi sampai hari ini kebetulan saya juga di Kadin di Apindo tuh ternyata belum sampai ke sana. Ada mendekatkan di regulasi ini tadi? Betul. Artinya gini, misalnya ada OSS misalnya, tapi ternyata menurut mereka cost-nya masih tinggi, birokrasinya masih antar kementerian gitu loh. Tapi bagaimana yang dulu direncanakan satu pintu itu nggak terjadi. Nah ini mungkin juga perlu adanya deregulasi terkait bagaimana dengan penciptaan lapangan kerja, itu satu ya. Nah yang kedua adalah sektor informal. Tadi Mas Yosua juga mengatakan sektor informal kita ini cukup besar ya. Memang mungkin kalau untuk menjadikan formal susah, tetapi paling tidak mereka itu bisa hidup dengan cukup gitu ya. Hidup dengan cukup itu kan artinya bahwa kita harus menciptakan demand supaya kalau demandnya ada, itu mereka otomatis bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Nah tadi salah satu yang saya katakan tadi, bagaimana insentif untuk mempertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan agar mereka menjadi supply chain atau menjadi value chain daripada perusahaan dan ini biasanya hasilnya tuh cepat gitu. Yang dilakukan di Thailand dan Korea tuh mereka menggendong
UKM-nya, sehingga UKM itu naik kelas semua. Nah ini mungkin yang paling penting, karena penciptaan lapangan kerja sekarang yang paling besar itu kan di sektor informal itu di UKM. Nah tetapi mereka penghasilannya juga nggak naik-naik gitu. Nah artinya kalau ini bisa, itu ngebusnya lebih cepat gitu lah, dibandingkan kita hanya perorangan, tapi ini lebih cepat. Nah kemudian gimana terhadap retail? Kalau kita lihat retail memang turun, tapi relatif turunnya rendah sih, belum nggak tinggi-tinggi banget gitu. Artinya sebenarnya kita dengan gerakan sedikit APBN aja, saya rasa ini juga bisa menimbulkan penciptaan lapangan pekerjaan atau paling tidak ada penyebaran uang beredar gitu ya. Nah tadi kalau dikatakan bank ini akan diberikan dana, mungkin tadi harus dikalikan dengan demand side dulu. Jangan sampai supply-nya ditambah uang terus tapi nggak ada demand-nya gitu. Jadi makanya tadi saya katakan, saya nggak bicara cuma demand aja, harus seimbang antara demand dan supply ya. Perbankan juga pengaruh sangat luar biasa ya. Betul, sekarang ini kan kita masih tumbuh 7%. Tapi kalau kita lihat tumbuhnya 7% ini memang bukan yang pada lapangan pekerjaan, tapi lebih pada padat modal ya. Misalnya pada sektor teknologi itu cukup besar permintaan. Lalu sekarang ada juga hidroponik gitu. Jadi orang atau perusahaan yang punya inovasi cenderung mereka dalam kondisi gini pun tetap invest gitu loh. Nah jadi artinya apa ya, tetap yang besar tetap investasi. Makanya kenapa tumbuhnya bank masih 7% dalam kondisi seperti ini gitu. Nah harusnya kalau tadi bisa ada penciptaan lapangan kerja itu bisa tumbuh sampai double digit. Oke, Mbak Afi, saya mengutip hitungan kasar dari Perbanas, jika semua stimulus ini berjalan dengan lancar begitu di semester 2, akan kemudian menambah 0,1% saja di kuartal ketiga ke depan gitu. Bisa bertahankah juga sampai akhir tahun begitu terkait dengan? Nah itu tadi tergantung stimulus tadi, artinya bukan hanya stimulus tapi juga tentang belanja pemerintah. Biasanya belanja pemerintah di kuartal kedua ini dan juga semester 2 lah cenderung itu baru sampai habis-habisan gitu. Nah itu biasanya menjadi satu tambahan pertumbuhan karena itu juga berdampak pada uang beredar di masyarakat. Ya. Kemarin kan sempat negatif tuh pemerintah di triwulan 2 kan. Nah itu yang juga yang membuat artinya itu sektor berjalan. Nah yang jangan lupa lagi apa? BUMN. Jadi BUMN ini sejak ada Danantara kalau saya lihat investasinya belum banyak gitu. Padahal biasanya BUMN itu menjadi salah satu katalisator juga untuk pertumbuhan, terutama nanti efeknya kepada sektor swasta gitu. Nah oleh karena itu mungkin adanya Danantara kita sih setuju. Tetapi bagaimana mekanisme investasi dari BUMN itu jangan sampai menambah birokrasi gitu loh. Karena sekarang kan harus ke Danantara dulu kan. Akibatnya mereka sekarang cenderung tidak banyak yang berinvestasi. Nah ini juga jadi di semester 2 ini kalau mereka juga sudah bisa bergerak, saya rasa kita tumbuh sampai 5%. Pastinya bisa sampai akhir tahun ya. Tetap harus optimis ya, tumbuh 5%. Saya langsung ke Bang Yosua, tanggapan Anda Bang Yos, apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mbak Afi? Ya, saya pikir memang kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan, kalau kita melihat tadi ya, ini semua subjek tuh dengan percepatan belanja pemerintah. Tadi saya sependapat ya dengan Mbak Afi bahwa percepatan belanja pemerintah ini menjadi salah satu kata kunci ya, karena tentu dari sisi spending pemerintah di kuartal 1 itu agak sedikit melambat ya, dengan efisiensi pemerintah mengalokasikan sebagian alokasi belanjanya untuk MBG sehingga beberapa pos-pos anggaran itu terhambat ya, dan termasuk tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pariwisata dan juga ini yang mempengaruhi juga spending masyarakat ini juga terpengaruh. Sehingga memang ini perlu diakselerasi dengan lebih cepat lagi, dan bahkan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani mengatakan bahwa ini akan cukup cepat, akan cukup besar ya digelontorkan di semester kedua tahun ini, sehingga ini menjadi salah satu momentum agar kalau belanja ini benar-benar digelontorkan secara tepat sasaran dan juga produktif, tentu ini akan menjadi akselerator yang cukup baik ya di semester kedua tahun ini. Karena ceritanya agak sedikit berbeda narasinya. Kalau kemarin di semester 1 itu kan spending masyarakat itu masih cukup meningkat ya, karena berdasarkan penjelasan BPS ataupun kalau kita melihat datanya itu menunjukkan bahwa ada karena banyak libur nasional sehingga masih banyak ada masyarakat yang tadi libur nasional masih jumlah masih banyak, tentunya ini memberikan dampak efek liburan, spendingnya juga meningkat gitu, leisure spendingnya meningkat. Nah tapi di semester kedua tahun ini itu jumlah hari liburnya terbatas ya, jadi makanya ini juga menjadi salah satu hal yang akan sedikit membatasi dari sisi spending masyarakatnya. Sehingga maka oleh sebab itu dan lagi juga efek dari ekspor ya, ekspor ini tarif dari
Amerika khususnya tarif Trump ini sudah akan berlaku ya di kuartal ketiga ini, sehingga tentunya kinerja ekspor Indonesia ini pun juga akan mulai terganggu ya di semester kedua tahun ini, sehingga ini harus kita cermati bersama bahwa yang akan menjadi katalisator di semester kedua tahun ini adalah tadi seperti disampaikan Bu Afi adalah bagaimana spending pemerintah dan juga investasi ini harus lebih digalakan lagi untuk bisa meng-offset tadi potensi penurunan ekspor dan juga masih terbatasnya dari sisi spending masyarakat. Oke, baik. Usai jeda, kita masih akan membahas terkait dengan tema kita kali ini, stimulus ekonomi kerakyatan, masih bersama dengan Mbak Afi dari Perbanas dan juga Bang Yosua dari Kepala Ekonomi Bank Permata. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami.